Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Semoga anak-anak ibu hari ini tetap semangat ya belajarnya. Tidak ada yang lemas, tidak ada yang loyo. Semoga dapat memahami pembelajaran sampai akhir. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau cek semangatnya dulu. Ibu ada sebuah yel-yel. Nanti kalau ibu bilang, anak-anak ibu, how are you today? Jawabnya, I'm fine. I'm ready. Do the best. Bisa ya? Masih ingat? How are you student? I'm fine. I'm ready. Do the best. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. How are you student? I'm fine. I'm ready. Do the best. Oke. Karena ibu mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak datang hari ini? Ada satu orang. Oke, Fahri nggak datang ya? Baik, sebelum pembelajaran ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah kita akan belajar mengenai simple past tense. Sudah pernah mendengar sebelumnya simple past tense? Sudah. Dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyimak cerita yang menggunakan cerita kata kerja masa lampau. Yang dengan ibu mendengarkan cerita dari ibu mengenai masa lampau. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan yang berhubungan dengan simple past tense. Dan yang ketiga, mampu menganalisis vocabulary atau kata kerja verb to dan keterangan waktu adverb of time pada kalimat simple past tense. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun cerita mengenai simple past tense dan mengasosiasikannya. Oke, anak-anak ibu tahu apa itu simple past tense? Ada yang tahu? Tidak? Oke, ibu jelaskan sedikit. Simple past tense itu adalah sebuah kalimat yang menjelaskan keterangan yang terjadi pada waktu lampau. Cerita yang menjelaskan tentang masa lalu. Siapa bisa menceritakan satu kisah di masa lalunya? Satu kalimat aja. Misalnya minggu lalu, Tristan ngapain? Berenang. Oke. Tristan was swimming. Minggu lalu apa? Minggu lalu. Last week. Nah, itu dia ya. Itu contoh dari penggunaan simple past tense. Kemudian, silakan anak-anak ibu simak ke depan. Selama proses pembelajaran tidak ada yang bermain ya, karena ibu tidak akan memberikan kesempatan 2 kali, jadi silakan disimak baik-baik. Yang pertama simple past tense ya. Ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama function, yang kedua karakteristiknya, yang ketiga formula, dan yang keempat exercise. Ibu akan jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama function. Seperti ibu jelaskan tadi, apa itu simple past tense? Nah, kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Ada contohnya, Abdul main basket kemarin. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Main basket apa? Play basketball. Terus kemarin apa? Yesterday. Kalau dia menggunakan kata kerja di masa lalu, maka dia Abdul play basketball yesterday. Itu dia ya, aku belum menjelaskan penggunaan cibinya. Kemudian ada contoh lagi, bulan lalu Muhammad pergi ke pantai. Kemudian ada mereka makan pizza jamur tadi malam. Kita contoh simple past tense. Nah, ini dia karakteristik dari simple past tense. Yang pertama ada adverb of time. Keterangan time apa? Waktu. Jadi yang pertama keterangan waktu, di mana di simple past tense keterangan
Bicycle. Itu dia ya. Berarti adverb of time-nya menjelaskan tentang kejadian masa lalu. Kemudian ada verb to. Verb to ini adalah kata kerja yang dirubah akhir kalimatnya. Contohnya apa? Jika dia visit, contohnya visit apa artinya? Siapa yang tahu? Mengunjungi. Visit ini kan kata kerja dasarnya adalah visit. Kalau dia berubah jadi kata kerja kedua, maka dia ditambahkan dengan id. Visited. Nah, itu dia. Kalau dia cook, ditambah juga dengan id. Cook. Berarti kalau ibu memasak kemarin, my mother cooked. Itu ya, bukan cook lagi tapi ditambah id-nya. Kalau dia menjelaskan keterangan masa lampau, dia harus pakai id. Kemudian ada ini kata kerja kedua yang tidak bisa ditambahkan id, tapi dia diganti dengan buy diganti dengan bow, think diganti dengan told, bring diganti dengan brought. Kemudian ada juga if seperti keep diganti dengan keep, sleep diganti dengan sleep. Itu dia contoh penggunaan kata kerja dalam simple past tense. Untuk lebih memahami, anak-anak ibu memang harus mempunyai kamus bahasa Inggris karena lengkap di sana keterangan. Kemudian penggunaan was and were. Dalam simple past tense, anak-anak itu pasti akan menemukan kalimat yang memiliki kata lebihnya was and were. Contohnya apa? Kalau dalam penggunaan was itu hanya digunakan oleh beberapa kalimat, jangan sampai salah ya. I, she, he, it itu menggunakan was. Kalau sedangkan you, we, they itu menggunakan were. Paham perbedaannya? Kalau dia tunggal, kalau dia sendiri maka dia menggunakan kata kerja was. Tapi kalau dia banyak dan juga you ya you kamu itu masuk menggunakan were. Oke, paham? Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Silakan perhatikan ke depan. Di sini ada contoh. Mr. Farhan was tired last night. Siapa tahu artinya? Siapa tahu arti tired? Ada yang tahu? Siapa yang tahu ini? I'm so tired. I want to go to sleep. Tired itu artinya lelah. Berarti apa artinya? Mr. Farhan was lelah malam hari. Iya ya, maka dia karena dia Mr. Farhan. Mr. Farhan ini menunjukkan siapa? Orang, satu orang kan, maka dia menggunakan kalimat was. Kemudian the cats were cute, maka dia menggunakan Where? kenapa dia were? Karena kuncinya lebih dari satu. Karena dia ada penggunaan s di belakang kata kerja, maka dia the cats were cute. Kemudian ada PNGK were in the dorm yesterday. Kenapa dia were? Karena dia ada dua orang. PNGK. Kemudian she was in Paris 2 years ago. Maka penggunaannya was karena she berdiri sendiri. Sampai sini paham anak-anak ibu? Paham? Oke, next. Verb to, penggunaan regular verb and irregular verb. Yang pertama kita akan membahas mengenai regular verb. Regular verb ini adalah penggantian kata kerja yang hanya ditambahkan dengan id. Oke, yang seperti biasa. Sedangkan yang irregular ini adalah yang perubahannya berbeda dari kata kerja sebelumnya. Yang ini kita pahamkan semuanya. Jika dia berakhiran e, berakhiran k, w, p, y, g dan lain-lain, itu bisa ditambahkan dengan id. Tapi dia berakhiran go, bisa go? Tidak kan? Maka dia akan menjadi
Gone. Kemudian eat. Kata kerja duanya kan berganti jadi at. Dan yang ketiganya jadi eaten. Kemudian would. Verb-nya akan menjadi would. Dan verb-nya juga Would. coba ini find. Fold. 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 Ini Bold. Bold. bukan bold. 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 Di ujung lidah bold. Bold. Ini get. Got. Golden. Come. Come. Oke. Ini read. Bukan read ya, read. Ini tetap read dan tetap read. Ini see. Saw. Oke. Ini sama ya. Bukan cap tapi keep. Keep. Ada sedikit T-nya tapi nggak berbunyi. Keep. Kemudian ini why. Read. Oke. Nah ya, perbedaannya cara menggunakan ini dengan yang tidak menggunakan ini. Jadi namanya regular verb yang biasa dan irregular verb yang berubah. Kemudian next. Contoh. Coba anak-anak ibu perhatikan. Ibu ada 3 buah kalimat. Coba anak-anak ibu telusuri mana yang bukan simple past tense. Yang mana? Kenapa tidak merupakan simple past tense? Cookie ini nama apa nih? Nama orang ya? Ini nama nih. Kenapa dia bukan kalimat past tense? Tidak ada keterangan masa lampau. Karena tidak ada keterangan masa lampau dan itu lagi apa? Kata kerjanya tidak berakhiran id. Kalau dia berakhiran s, itu bukan verb past tense. Cookie drinks banana. Kalau dia diganti menjadi kata kerja simple past tense, maka menjadi cookie drink banana. Paham? Oke. Yang pertama, Mr. Agus went to Bali last week. Simple past tense? Ya, betul ya. Yang kedua bukan. Yang ketiga, Imin was playing games. Apakah simple past tense? Karena tapi jangan salah dulu, dia menggunakan kata was. Maka ini termasuk ke dalam simple past tense. Oke, kita lanjut. Harus hati-hati ya perhatikan simple past tense ini, karena dia sedikit mengecoh. Nah, ini dia verbal dan nominal. Ini akan dijelaskan sedikit. Verbal ini dia akan menggunakan kalimat did. Sedangkan nominal ini dia hanya menggunakan was or were. Kenapa begitu? Kalimat verbal dia misalnya menggunakan ibu memasak nasi. Ibu, benar ya ibu? Sini. Ibu memasak nasi tadi malam. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalimat past tense? Mother was memasak apa? Cooked. Rice. Rice. Last night. Nah, jika dia menjadi kalimat negative sentence, maka mother was did not cook rice last night. Itu dia penggunaan did-nya. Ya.
Kok menggunakan did not Nah, karena jika dia berganti menjadi kalimat negatif sentence, maka akan ada penggunaan did or did not. Oke? Kalau dia interrogative sentence, ini kalimat positif, ini kalimat negatif, dan kalau dia interrogatif maka berubah menjadi did-nya di depan. Did mother cook rice last night? Ini katanya. Itu adalah perubahan dari bentuk kata-katanya, kata positif, kata negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama dijelaskan. Kalimat negatif ini, ibu memasak nasi tadi malam. Mother was cooked rice like last night. Kalau misalnya ibu tidak memasak nasi tadi malam, maka mother was did not cooked rice last night. Maka dia akan bertambah did not, didn't. Kalau bahasa Inggrisnya didn't. Tapi karena kita baru belajar bacanya did not. Maka dia ini adalah artinya ibu tidak memasak nasi tadi malam. Kalau apakah ibu memasak nasi tadi malam, maka dia akan berubah did-nya ke depan. Did mother cook rice last night? Apakah ibu memasak nasi tadi malam? Maka dia akan menjadi sebuah kalimat tanya. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Cara penggunaan did and did not? Ibu berikan satu contoh, coba Nana ibu kerjakan ya. Keluarkan kertasnya. Ada kenapa sih? Coba keluarkan satu kertas. Ibu beri kalimat
sih. Oke, beneran nih buat Habib sama Tika? Benar ya? Kita lanjut. Sebelumnya ada yang mau Ibu perbaiki. Sebetulnya Ibu di awal ada salah penjelasan. Jadi, penggunaan kalimat did itu ternyata tidak boleh berdampingan dengan was. Jadi, kalau sudah ada was, tidak boleh ditambahkan did. Maka kalau dia kalimat negatif sentence akan menjadi father was not, bukan was did not. Was not drink coffee last night. Dan jika dia di kalimat interrogatif, maka dia akan berubah. Was-nya di depan. Was father drink coffee last night. Itu ya yang betulnya. Nah, itu tadi salah dalam penjelasan. Dan kemudian kapan ternyata digunakan did or did not? Penggunaan did or did not. Contoh, tengok ke tempat ke depan. Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Anu membeli apa? Kalimat kerja keduanya? Bong. Kalau kata kerja pertamanya? Buy. Karena dia diganti menjadi kata kerja kedua, maka anu bought a car last week. Kalau dia negatif sentence akan menjadi anu did not. Kembali lagi ke kata kerja pertama, buy a car last week. Itu dia yang kalau penggunaan did. Paham? Kenapa dia did? Karena tidak ada was. Tidak ada was-nya kan? Tapi dia tetap menerangkan kata kerja masa lampau. Tetap ada last week-nya. Maka dia akan berubah menjadi didn't buy a car last week. Kalau dia interrogatif maka did Anu buy a car last week. Itu ya, jadi jangan lupa jika dia kembali ke kalimat negatif or interrogatif maka akan menjadi kata kerja pertama. Buy-nya akan berubah menjadi kata kerja pertama. Cuman kalimat positif saja ya kata kerja kedua. Ibu beri satu contoh, misalnya minum and banana last week. Minum and banana last week. Ini adalah kata kerja positif. Kalau menjadi kata kerja negatif seperti apa dia jadinya kalimatnya? Minum apa? Did not. Kalau kata kerjanya menjadi kembali ke kata kerja pertama ya. Eat banana last week. Kalau dia interrogative sentence maka did minum eat banana last week. Oke, sampai sini paham anak ibu? Perbedaan ketika dia menggunakan was, maka ditambahkan was not. Jika dia tidak menggunakan was or were, maka dia akan menjadi did not. Oke, paham? Lanjut. Habis ini ibu akan membagi beberapa kelompok dan nanti bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan perhatikan ke depan. Ini ada contoh dari Bu. Siti menulis surat tadi pagi. Kalimat bahasa Inggrisnya Siti
this morning. Kemudian ada Adi dan Ali menonton film kemarin. Ali and Adi watched movie yesterday. Ini adalah contoh penggunaan dari verb to yang irregular sentence. Sedangkan ini yang regular, to regular. Nampakkan perbedaannya. Kemudian nah, coba perhatikan. Ada di sana what did Supri do? Ini Supri. Apa yang dilakukan Supri? Mendayung apa? Apa bahasa Inggrisnya? Candle. Ya. Mendayung apa bahasa Inggrisnya? Candlelight. Candle ya, candle sorry. Maka dijawab adalah he played candle on lake. Ia mendayung di danau. Lake itu adalah ya. Kemudian what did Parjo and Saripudin do? Karena Parjo dan Saripudin ini dia. Ngapain dia? Sedang ngapain dia? Makan malam ya? Maka dia dijawab they itu artinya apa? Mereka had dinner. Makan malam. Ini adalah verb to irregular ya. Irregular bukan regular karena dia tidak ini, bukan did kan ya, tapi dia have menjadi had. Dinner last night. Itu dia. Kemudian gambar terakhir. What did they do? Apa yang mereka lakukan? Bahasa Inggrisnya they cooked fried rice. Mereka memasak nasi goreng. Oke, anak-anak ibu sepertinya sudah paham. Sekarang ibu mau membagi menjadi 3 kelompok. Oke. Kelompok pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok ketiga, oke, ibu bagi menjadi 4 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Yang laki-laki bagi 4, 1, 2, 3, 4. Oke? Berarti Fikri, Fatan, Dafa, Zikri satu kelompok, Tristan, Gufron, Sabil, Abib satu kelompok. Ibu bagikan sebuah KPD. Belum ada yang mengerjakan ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ini untuk kelompok 4. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu namanya. Bikin namanya. Nama kelompoknya di bawah kertas. Ya, nama seluruh kelompoknya. Tulis namanya, kemudian kelas. Bu, ini kelompok 1 bikin. Yang di bagian nama tulis kelompok 1, kelompok 2. Ibu, ya. Ini kelompok 3 bikin nama ini kelompoknya. Itu kelompok 4. Ya, nama kelompok. Di bawahnya baru selesai. Nama kelompok berapa kelompok? Ini kelompok 3. Ini nama anggotanya di bawah kertas. Oke, coba perhatikan LKPD pertama. Silakan dibagi ya LKPD-nya masing-masing. Pegang LKPD boleh berdua.
Masih salah. Jangan lupa menjelaskan tadi penggunaan ini, penggunaan kata kerja masa lampau, last week, last day. Kalau every Saturday itu apakah masa lampau? Every Saturday, setiap hari apa itu Saturday? Sedikit lagi, ada yang salah satu. Salah semua? Enggak. Masih salah. Belum ada kelompok yang benar. Ayo. Kenapa? Kok jadi ngebelai lagi? Ini satu aja salah. Oke. Ibu sudah menemukan the winner of challenge 2. Itu adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Itu yang pertama coba perhatikan. She plays soccer every Saturday. Apakah itu kalimat past tense? Tidak, karena apa? Ada kalimat plays. Harusnya dia apa? Play. Pakai ing. Every Saturday ini apakah menandakan kalimat keterangan lampau? Tidak ya. Ini berarti kegiatan yang berulang-ulang setiap harinya. Kemudian yang kedua, he is reading a book right now. Reading a book right now. Ini ada salah ya, harusnya read a book. Misalnya last night gitu ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang ketiga, she cooked. Jangan lupa ya, cooked dinner for her family yesterday. Ini betul. Kemudian yang keempat, they play basketball in the park. Play basketballnya udah benar ya. Dan yang terakhir itu salah karena apa? Yang terakhir salah karena apa? Studying. Studyingnya pakai ing bukan ing. Oke. Kalau mau satu benar. Kalau alfabet yang terakhir. Alfabet yang terakhir. Complete this sentence below. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Yang pertama, penggunaan I menggunakan apa? Was or when. Yang kedua, be-nya was or when. Yang ketiga, perhatikan untuk yang nomor 5 ini beda ya. Ini menggunakan did or not. Dia menggunakan seperti did not. Bagaimana cara kalimatnya? Berarti melengkapi menggunakan was atau when, Bu? Kecuali yang nomor 5 dia menggunakan did. Tapi lihat ya study not. Maka dia did not. Di mana posisi study-nya kalian tentukan? Study-nya belum masuk ke dalam kalimat. Kalau tinggal Bu. Was or when? 1 sampai 4 tinggal memilih was or when. Yang cuma nomor 5 yang nanti akan ada dua tempat. Study-nya di mana letaknya? Bu, Di mana? Pas Bu. Bu, nomor 5 itu dinner atau Apa? nomor 5 itu apa? Maksudnya seperti ini. Tadi ini bukan be, jadi you read. Read, gitu kan? Sama not. Did last night. Oke? Maka yang akan menjadi I did not read last night. Siapa bisa? Iya, masukkan studi not ini ke dalam studi. Jadi apa nih? Did not. Kelompok mana yang duluan? Saya kelompok mana yang duluan? Ibu nggak lihat tadi ya? Kelompok mana yang duluan tadi jujur? Yang tadi duluan kali duluan. Salah. Salah, ada benar. Yang nomor 5 coba telusuri lagi yang memikir. Yang memikirnya. Masukkan kalimat ini, tadi ini, mana posisinya?
Sekarang silakan keluarkan kertasnya. Kerjakan soal Dan pakai mana? Yang pertama, pilihlah jawaban yang benar. Silakan, Cak. Berarti di kertas saya itu di aja A, B. Pikir aja di belakang kertas salah satu LKPD tadi. Dibuat aja jawabannya, Bu. Ya, langsung jawabannya. Satu apa? Semuanya ikut menulis ya. I went to school yesterday. Kata kerjanya berubah jadi apa? Kalau dia satu dah. Nomor dua, the visit their grandparents last weekend. Jadi apa? Bisa di bawah, Bu. Nomor tiga, Nomor 4 ya, Bu. sudah. She not play soccer last Saturday. Maka kalimat negatif sentence-nya berubah jadi apa? Mati video. Kemudian soal isian. Or did you eat breakfast this morning? Kalau dia menjadi kata negatif, kembali. Si itu melihat. Kalau kata kerja we see a movie last night, kata kerja keduanya apa tadi? Nah, tadi ini kita baca kan kata kerja kedua dari si ada bagusnya. Si saw. Oke, isi yang nomor isian. Buat satu, Bu. Yes. Silakan isi kalimat kesukaannya. Iya. Last month I go to the zoo. Go itu berarti dari apa? Go to Asia. Bu, ini kan dari saya, Bu. Bu, Silakan kalimat numpangnya. Bu Nurul. Ordi, Bu Nurul. Gon, Bapak ganti. Lu mengganti mana kalimat bos atau enggak? Atau gimana? Tidak, yang pertama bukan password. Mengganti kalimat keduanya. Maksudnya, Bu? Kalimat kedua dari go apa? Bentuknya apa? Go apa tadi? Itu di bawah. Number two, my brother not like. Bu, Kalau my brother itu was apa ya? Nah, tambah not. My brother titik-titik not like. Ya, hidup. Yes. Bu, tapi satu aja untuk saya, Bu. Yang lain mas, ya. Ya. Yang number four. Number two nggak perlu pakai was online. Wait. Siapa yang bisa mengerjakan nomor satu? Adik nomor satu. Nomor dua. Nomor dua. Dan nomor dua. Nomor tiga siapa bisa mengerjakan? Nomor tiga, nomor empat. Ayo yang nomor empat.
Bukan nama wasware-nya. Nanti kalimat yang dalam huruf bukan kalimat wasware-nya. Yang kayak dibikin Abi. Tapi yang dibikin Abi masih salah. Tika bisa nomor 1. Coba Tika bikin nomor 1. Nomor 2 siapa tadi? Lina nomor. Nomor 2 siapa Tika? Ada yang bisa nomor 2 mengganti kalimat not like menjadi past tense? Nomor 3 Lina, siapa? Apa? Ada yang bisa nomor 2? Tinggal menambahkan. Bisa? Bina dan Tika. Nomor 2. Yang nomor 4 siapa tadi? Ukuran nomor 4 mengganti kalimat read. Kalimat read itu bentuknya apa? Tadi udah kita baca yang read. Kalimat to-nya, verb to-nya. Siapa yang bisa nomor 4? Nomor 4 itu paling gampang. Nah, Tika. Nomor 5 siapa? Siapa yang bisa nomor 5? Kata kerja have. Kata kerja kedua. Have jadi apa tadi? Ada yang mencontohkan. She had a dinner. Ganti jadi apa? No. Dia irregular verb. Perubahannya agak jauh. Have jadi aduh, nggak ada yang bisa nomor 5? Nggak ada? Nah, nomor 4 gampang. Nomor 5 nggak ada yang bisa? Kata kerja kedua dari have. Verb to have. Ada? Oke, nomor 5 karena nggak ada yang buat lagi ya. Kita mulai cross check. Yang pertama, last month I got to the zoo. Yes or no? No, yang benar adalah I went to the zoo. Kan got, kan gota, kan gone. Yang benar adalah went. Kata kerja go yang kedua adalah went. Itu harus diingat-ingat ya, harus dihafal itu yang kosakata ini. Yang kedua, my brother didn't like vegetables when he was a child. Ini benar ya. Yang ketiga, they played basketball after school yesterday. Benar. Yang keempat, she read. Kata kerja yang kedua ini apa? Tetap read. Yang ketiga tetap read. Ini benar. Yang keempat, we have a picnic last weekend. Berubah menjadi we had. Ada tadi kan had dinner. Oke, anak-anak ibu, karena sepertinya semua sudah paham, maka karena waktu pembelajaran kita sudah mau habis, nanti memberikan PR silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke, silakan kembali ke posisi awal, duduk yang rapi. Silakan berkumpul terlebih dahulu. Silakan yang sampai ini dikumpul ke depan. Ya. Kumpul sebelasnya ke depan. Oke, ketua silakan dipimpin tersebut.
Dua.